Halo. Selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Untuk tema kali ini adalah ada seseorang yang masih bertahan dan masih mengawasimu dari sana, dari jauh, ya. Kita akan lihat siapakah dia. Energi itu orang yang masih mengawasimu dan masih ingin mempertahankan kamu. Kita akan lihat ya energinya di sini. Energinya general reading, vice versa. Dan kalau aku bilang sih, boleh kamu percaya, boleh enggak. Tapi kalau enggak ya, hiburan aja gitu ya. Ten of Attempts. Kalau aku lihat seseorang ini, energinya itu kayak ngerenung gitu. Ya, kita lihat nih sama-sama dari gambarnya. Merenung. Terus kalau aku lihat kayak mukanya tuh layu, berarti kan energinya seperti eh apa ya, kayak tersakiti atau sedih ya, dalam arti sedih. Kok hubungan ini mungkin selesai, hubungan ini berakhir, ya, memberikan impact nggak enak gitu loh. Maksudnya kamu sama dia mungkin kondisinya saat ini tuh mungkin ada yang sudah berakhir, tetapi berakhirnya itu masih kayak ada ganjel di hati. Ya, itu energinya. Kita lagi lihat lagi energi dia di sini. Queen of Attempts. Kalau aku lihat di sini basic dari ketidak cocokan atau slacknya kalian sampai misalnya selesai atau misalnya lagi berhenti untuk komunikasi, itu kayaknya memang karena ada keputusan yang, kalau aku lihat ya, keputusannya itu dirasanya terbaik, tapi sebetulnya kalau secara energi tuh kayak terburu-buru gitu. Jadi misalnya kalau habis ngomong putus terus nyesel gitu, ya. Terus di sini ada kartu Five of Chalice. Ada perasaan yang terluka. Mungkin terpaksa putus dikarenakan keadaan, dikarenakan pengkhianatan, ada kekecewaan besar ya antara kau dan dia. Terus yang aku lihat lagi di sini, energinya tuh semacam energi yang kayak ingin merelakan, tapi sebenarnya itu masih masih apa ya, masih berharap sama kamu. Jadi aku entah ini energi kamu, entah energi dia, tapi yang kupastikan salah satu dari kalian merasakan hal ini. Ya, berarti kalau misal kalian merasakan ini, berarti kalian di sini yang pengen balik, berarti ini tentang kalian. Tapi kalau misalnya memang enggak, kamu baik-baik aja, nggak merasa tersentuh dengan 3 kartu ini, berarti dia di sana ya. Energinya vice versa, sesuaikan sama keadaan kamu aja. Untuk seseorang yang mungkin menginginkan koneksi ini kembali, dikarenakan memang masih ada rasa sayang, masih ada rasa ketertarikan, masih pengen hubungan ini tuh terselamatkan tanpa gangguan. Kalau kita lihat ada bunga lavender itu kan berarti kan mengusir nyamuk ya. Terus di sini ingin segera kayak komunikasi, karena kalau lihat ada logo burung di sini, pengen ada komunikasi, pengen menyampaikan sesuatu, cuman belum berani untuk datang secara langsung. Usianya mungkin ada yang sudah matang atau sudah lebih tua daripada kamu, atau at least dia ini orangnya dewasa. Ya, at least orangnya dewasa. Kemudian orang yang tidak mau pergi dari kamu dan masih mengharapkan kamu kembali adalah ada kartu Seven of Pentacles. Di sini tuh orangnya pekerja keras ya, termasuk pekerja keras ya. Kalau misalnya dia pria, dia ajak lah dalam menghandle uang. Terus dia tuh suka berinvestasi ya. Kalau misalnya memang aku simpan ini, nanti kita uangnya akan bermamak biak gitu. Nah, orangnya suka berinvestasi. Terus yang aku lihat suka merencanakan sesuatu. Jadi dia kalau punya planning tuh ya good planning banget. Pengen ini, pengen ini. Bukan orang yang spontanitas, tapi apa-apa tuh dipikirin. Ya, dia tuh juga pemikir. Terus mungkin kalau aku lihat kondisinya tinggalnya mungkin jauh dari perkotaan. Misalnya kalau Jakarta, Jakarta coret lah. Surabaya, Surabaya coret kayak gitu.
Terus dia itu suka dengan alam ya, aku nggak tahu, tapi aku nggak ngerasain energi dia itu seneng dengan keindahan alam, pegunungan ya. Udah itu suka dengan tempat-tempat yang berkabut, yang dingin gitu. Nggak kuat panas berarti itu orang. Nggak cocok di Indonesia. Harusnya di Swiss, di mana kayak ya, yang banyak saljunya. Nah, di sini ada kartu King of Wands. Ini interpretasikan hasratnya itu masih ada besar ke kamu karena punya energi api di sini. Udah itu ada batu ya. Batu tuh ibaratnya kayak bertahan ya. Mode bertahannya sama kamu tuh kuat. Lalu di sini kalau aku lihat dia dia cukup apa ya? Cukup bijaksana lah orangnya. Cukup bijaksana, cukup memahami. Cuman memang orangnya keras. Mungkin kadang-kadang suka cepat naik emosi atau inilah emosi dia tuh yang membuat orang lain kadang-kadang gagal paham. Nah, ada kartu Knight of Attempts ya, terkait dengan perasaannya sama kamu, saya ngelihatnya kenceng nih teman-teman, energinya kenceng banget. Dia itu, apa ya, jiwanya tuh jiwa muda, jiwanya muda ya, jadi kalau misalnya memang pacaran dia suka kayak ngegombalin kamu, suka ngomong yang, kayak godain tapi godain gombal gitu loh. Ngomong-ngomong kecil yang buat kamu bluffing. Terus orangnya itu gercep ya. Kalau misalnya kamu minta tolong apa, dia orangnya gercep nih kayaknya. Dia suka jadi kayak kamu perhatikan sih. Pengen jadi pusat perhatian di hati kamu. Itu loh. Karena mungkin spiritnya muda ya. Kalau aku bilang spiritnya muda, jadi menyenangkan gitu. Atau bisa jadi ada seseorang yang sudah punya putra, sudah punya anak, atau punya saudara laki-laki, ya. Energinya ke kamu. Galau. Kadang-kadang kesel sih. Kok kamu nggak datang? Kok aku kayak nunggu di sini, kamu tuh nggak ada perhatian sama aku. Padahal mungkin kamu di sana juga pengen datang gitu, tapi kayak belum mau menemui aja, bisa jadi. Banyak pikiran ya, maksudnya dia juga kayak terlalu larut dalam emosi kalau aku lihat. Kayak kesannya nggak mau, padahal menanti. Gitu. Atau dia mungkin bisa ini gambar kebalikan ya, dia di sini, kamu kayaknya memang masih kesel sama dia, masih ada emosi yang tidak terluapkan sama dia. Maka dia di sini kalau datang ke kamu juga masih takut gitu. Takut kamu tolak sebetulnya ya, takut kamu tutup pintu. Kadang muka kamu kayak jengkel. Ini entah muka kamu, entah muka dia gitu. Pokoknya energinya bisa vice versa, bisa terbolak-balik, oke? Kemudian kita lihat lagi di sini. Kondisi yang sangat-sangat terdalam dari seseorang ini. Semenjak mungkin komunikasinya kurang ya, sama kamu kurang. Mungkin kamu nanggepinnya juga udah setengah-setengah gitu, udah setengah hati. Sakit. Dia bilang jangan kayak gini dong sama gue. Gue itu nggak mau buat lo tersinggung, dan gue tuh berharap kalau misalnya kita komunikasi, aku juga tidak akan kayak nyinggung apa gitu loh. Jangan terlalu terarah kepada hubungan yang komunikasi yang nggak baik gitu loh. Dia maunya hubungannya baik sama kamu gitu loh, pengen ada komunikasi. Dia menyadari sih kalau kamu tuh juga sedih atau sakit, tapi dia juga sama gitu loh. Jadi gimana ya, kayak kamu rasakan yang kurasakan gitu. Kamu sakit, aku sakit gitu. Sama-sama sedih lah, sama-sama tersiksa. Tanpa komunikasi ya, mungkin nggak ada komunikasi sama kamu. Terus di sini saya melihatnya itu dia tuh pikirannya itu kayak terlalu suka inget memori, suka mengulang-ulang memori lah. Orangnya tipe-tipe kayak suka cerita-cerita masa lalu gitu. Mungkin banyak membayangkan antara kamu sama dia. Oh, dulu aku pernah kesini. Jadi tuh ada kayak
memorable tempat atau lagu atau apapun ya yang menjadi kenang-kenangannya di kepalanya dia, kenang-kenangan kamu di kepala dia. Dan orangnya itu memang suka mikirin kamu gitu, suka mikirin yang lalu-lalu. Ada keinginan dia itu untuk, ya walaupun memang aku nggak jadi pacar, tapi jadi selingkuhan juga nggak apa-apa. Ya, kayak gitu. Atau bisa aja dia ini adalah seorang selingkuhan kamu tadinya, yang menginginkan jadi pacar, bisa jadi. Aku ngelihatnya sih ada energi itu karena salah satu dari kalian di sini ada yang takut komitmen, takut memberikan kepastian. Atau hubungan ini nggak pasti. Jadi ini mungkin dia korban gaslighting kamu atau kamu yang di gaslighting dia, ya. Yang di PHP-in dia bisa jadi ini kan energinya vice versa. Dia itu gini, misalnya dia bilang aku nggak apa-apa lah jadi yang ketiga, yang kesekian gitu. Tapi dia juga merasakan bahwa saat ini kamulah satu-satunya orang yang memang mengerti dia. Jadi sampai kayak nggak apa-apa deh harga diriku turun gitu buat kamu. Nggak apa-apa deh kondisinya aku juga nggak apa namanya nggak ini gara-gara apa karena kamu gitu. Nggak apa-apa. Kalau aku bilang sih kalian semua tuh kayak punya energi yang 11-12. Ya, 11-12. Jadi kenapa ada kesulitan dari dia melepaskan kamu? Ya karena salah satunya mungkin soulmate gitu. Cocok sama kamu tapi nggak bisa lanjut. Dia merasakan bahwa waktunya sama kamu tuh nggak cukup. Nggak cukup. Gitu. Ya. Ada seseorang yang patah hati di sini. Kalau aku lihat seseorang yang masih mengharapkan kamu, seseorang yang kayak gagal move on dari kamu. Kita lihat ya, seseorang yang masih menanyakan kabar kamu dan mengharapkan kamu energinya kayak apa. Aku sih kayak ngelihat dia tuh kayak ngebawa problem gitu. Jadi untuk dia mau melangkah juga kayak masih banyak PR gitu yang mau diselesain sama kamu. Kayak ada unfinished business, ya. Ada unfinished business. Walaupun waktu tuh sudah berganti gitu, tetapi kayak masih ngebayangin, masih merasa belum puas dengan perpisahan atau tidak ada komunikasi dari kamu, itu dia sedih, ya. Dia merasakan ada cinta sejati sama kamu. Menurut dia, hati kamu adalah jiwanya dia. Dia merasakan adanya cahaya cinta dari kamu. Nggak bisa padam ya kalau aku lihat. Terus dia merasa cinta kamu tuh di dirinya tuh abadi. Ya, kan ada orang yang memang jatuh cinta nih. Jatuh cinta tapi susah untuk melupakan. Dan energinya di sini kalau saya lihat. Kamu tuh memenuhi ekspektasinya dia sih. Kamu udah membawa sumber yang memang apa ya? Yang memang memenuhi keinginan dia. Itu yang aku lihat. Energi kamu, antusias kamu ke dia, penampilan kamu, ya. Itu dilihatnya sama dia kayak, wah ini nih udah perfect banget nih. Tapi sayang, ya kan ada sesuatu yang tidak berlanjut di sini. Ya seperti aku bilang tadi ya, kemungkinan ada dia adalah cinta segitiga kamu, koneksi-koneksi yang tidak seharusnya terjadi, bisa jadi. Apa yang dia lakukan untuk mengenang memorimu? Ya, apa yang dia lakukan?
Mungkin ya teman-teman, ini nggak pasti juga, tapi mungkin ada yang begini. Ada yang masih kayak nanya-nanya, kalau dia punya kontak keluarga kamu, dia masih nanyain kabar papa mama kamu, nanyain ke saudara kamu, atau ke teman kamu. Ya, masih ada kepo-kepo seperti itu. Karena dia masih ingin menjalin relasi dengan orang-orang yang berada di sekitar kamu. Jadi biar kamu tahu juga ini sebagai kode bahwa dia tuh nggak pergi. Mengawasi, ya, mengawasi, berkomentar mungkin tentang kamu, ya, banyak curhat juga dia yang kulihat karena dia udah pengen banget gitu. Nah, ada kartu Queen of Pentacles, sebetulnya dia masih kayak ada rasa pengen memperhatikan ya, misalnya hari-hari penting dari ulang tahun kamu. Terus kalau aku lihat dia masih pengen nanyain kamu butuh bantuan apa dari aku. Bagaimana caranya aku tuh bisa masuk ke hati kamu, bagaimana aku bisa menyayangi kamu. Menyayangi kamu itu tuh ada dalam benaknya dia. Dia percaya sih bahwa waktu itu akan menjawab. Dan dia masih sangat yakin gitu loh, kalau misalnya dia tuh masih kayak memiliki koneksi dengan orang-orang di sekitar kamu, maka yang aku lihat di sini, waktu itu akan menjawab. Hanya butuh membuktikan bahwa dia tuh yang terbaik buat kamu. Energinya itu suka nangis di malam hari. Ya, suka sedih. Kalau dia lagi sendiri, kalau dia tidak ada peralihan ya, maksudnya tidak ada yang dia yang distraktif dia gitu, yang kerjaan lain lah gitu. Atau ya ada yang mengalihkan pikirannya, ya dia akan sangat sedih. Di sini terutama di malam hari, kalau kamu suka kayak tiba-tiba keinget dia, maka dia mikirin kamu. Ya mungkin ada akses kamu yang akses dia yang kamu blokir, yang kamu udah nggak mau lagi denger apa-apa dari dia mungkin. Itu buat dia sedih loh, tidak komunikasi dengan kamu tuh membuat dia sangat sedih. Ada kartu The World, susah banget untuk kayak dia tuh mau melepaskan. Dia pengen sih udah dah lepasin aja, tapi berat di hati, di pikiran gimana? Kadang-kadang dia itu kayak ya banyak jalan-jalan lah untuk kayak melepaskan energinya kamu, mencoba untuk healing dan lain-lain, itu sudah dilakukan sama dia. Ya, dia tuh lagi banyak melakukan healing supaya bisa move on, supaya bisa apa. Tapi ya kalau gini, kamu udah move on, badan kamu yang menikmati, tapi pikiran kamu nggak menikmati, mana bisa sih move on dari kamu? Dan di sini aku mau bilang sama kalian bahwa kalau misalnya seseorang yang secara mentally ya menginginkan, itu kan berarti egonya udah bermain di pikiran kan. Nah, kalau egonya sudah bermain di pikiran, maka kemelekatan itu akan datang. Kemelekatan itu pasti akan datang ya. Makanya dia susah lepasin kamu. Terus susah juga buat melupakan memori indah. Karena dia merasa sangat nyaman. Gitu. Untuk cari penggantimu mungkin belum ada. Kita akan lihat langkah ke depannya bagaimana. Ada kartu Two of Swords ya. Kalau kartu Two of Swords itu lebih menunjukkan bahwa dia masih stuck sama kamu. Masih stuck sama kamu, masih bingung mau move on atau enggak. Dikarenakan kenapa? Dia masih banyak pertanyaan di benaknya dia terhadap kamu. Pengen ada komunikasi lagi, pengen ada ngedapetin info langsung dari kamu. Sebetulnya apa sih kurangnya dia? Dia merasa kayak tidak berdaya. Dia cinta buta sama kamu. Dia terjebak dan memang membatasi diri untuk ketemu sama orang lain ya. Gak bisa move on. Dia cukup kuat manifestasinya supaya kamu ingat dia. Dan supaya kamu cepat kembali sama dia.
Di sini dia benar-benar kayak pengen berubah gitu loh. Dia sangat yakin, dia sangat pengen jika kamu wanita, dia pengen melindungi kamu. Jika kamu adalah seorang pria, maka dia pengen kamu mengandalkan dia. Gitu. Ya. Mengandalkan dia untuk apa? Untuk ya misalnya menjadi penyeimbang kamu, memberikan apa yang kau butuhkan. Gitu. Kalau intinya pengen memberikan shelter lah, ya, memberikan apa yang kau butuhkan gitu, melindungi kamu, menyayangi kamu, terus dia nggak pengen kamu tuh terluka. Padahal mungkin kamu sama dia nggak komunikasi karena ada luka ya, tapi dia nggak mau ada luka lagi gitu. Nah di sini aku akan bukakan satu-satu untuk namanya. Nih, ada nggak nama dia? Camkan baik-baik, lihat baik-baik, namanya ada apa enggak. Dan terakhir, sebagai penutup, aku akan memperlihatkan apa sih pesan semestanya. Apa sih pesan semestanya? Oke. Kamu tuh sama dia sebenarnya bisa eksplor pengalaman ya, bisa eksplor pengalaman bagaimana ketika kita saling mencintai, kita saling memiliki banyak kissing, banyak ciuman, banyak sentuhan, banyak pelukan. Terus jujur ya, koneksi orang ini tuh memberikan koneksi nyata sama kamu. Jadinya dia nggak mau halu-halu, nggak mau cuman WhatsAppan doang, nggak mau cuman sosial media doang. Jatuhnya love distancing ya, tapi enggak, tapi dia pengen deket sama kamu. Ya, pengen kamu nyata buat dia. Oke, teman-teman. Aku harap ini cukup. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk malam ini. Semoga kalian istirahatnya baik, besok bangun dengan segar lagi. Kalau ada masalah, mau nangis malam ini, ditinggal tidur nanti baik lagi. Udah, itu aja. Terima kasih. See you and I see you. I love you. Bye-bye.